Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Tidak terasa saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, kita mendengar seruan penyambutan bulan suci Ramadan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ternyata pada hari ini kita sudah sampai di akhir Ramadan, yakni Ramadan yang ke-28. Artinya tinggal satu malam lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengizinkan kita bernafas di bulan yang mulia ini. Sampai ke Ramadan yang ke-28 kita masih bisa menjalankan ibadah sebaik mungkin. Di awal ada beberapa tipe manusia ketika datangnya Ramadan. Yang pertama manusianya itu adalah merasa bersedih datangnya Ramadan. Kenapa? Karena dengan datangnya Ramadan, makan dan minum dia pun akan dibatasi, akan dilarang. Berbuat apapun dia akan merasa kesusahan. Akan tetapi ada orang juga merasa biasa-biasa dengan Ramadan. Dengan datangnya Ramadan tidak ada efek bagi dirinya. Dan ada yang lebih luar biasa, yakni ketika datang Ramadan dia merasa bergembira. Kenapa? Karena datangnya bulan suci Ramadan dia bisa memperbaiki amal ibadahnya. Karena di bulan suci Ramadan ini orang-orang yang mengamalkan segala ibadah di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di ujung Ramadan ini. Ternyata ada juga 3 tipe manusia menghadapi di ujung Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sama seperti di awal. Ketika berperginya Ramadan, dia merasa bersedih, dia merasa bahwasanya akan hilang momentum yang sangat penting dan berharga. Tipe manusia ini adalah tipe yang insya Allah mendapatkan kualitas takwa, derajat takwa, ataupun yang mendapatkan pahala. Kemudian ada juga yang merasa gembira. Gembiranya dia itu ada 2 hal. Gembira karena akan datangnya hari kemenangan, gembira karena datangnya hari yang penuh dengan kebahagiaan di hari Lebaran. Tapi dia tidak gembira dengan amal-amal di bulan suci Ramadan. Kemudian ada juga yang ketiga, merasa bahwasanya biasa-biasa saja dengan berlalunya Ramadan. Mereka inilah yang tidak tahu atau tidak merasa bahwasanya bulan yang penuh nikmat ini sudah pergi begitu saja. Bisa saja mereka ini adalah orang-orang yang tidak merasakan begitu dasarnya keimanan, dasarnya pahala di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita semestinya di akhir Ramadan ini? Semestinya kita bersedih. Kenapa? Dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya bumi dan langit beserta para malaikat menangis ketika Ramadan, malam terakhir Ramadan berakhir. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa bumi dan langit ini bersedih ketika Ramadan atau malam terakhir Ramadan berakhir?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Karena berakhirnya bulan suci Ramadan, maka lenyaplah pahala yang dilipat gandakan, maka lenyaplah
segala macam doa yang dikabulkan, maka lenyaplah juga segala bentuk azab pada bulan suci Ramadan yang ditolak. Dengan kata lain, seharusnya kita bersedih dengan kepergian Ramadan, karena momentum bulan suci Ramadan ini telah pergi, maka momentum memperbaiki diri kita juga sudah pergi. Amal-amal ibadah yang dilipatkan pahalanya juga pergi. Ketika musibah ataupun malah bencana atau azab di bulan suci Ramadan ditolak, ketika perginya bulan suci Ramadan ini, maka segala bentuk ibadah yang dilipat gandakan pahalanya akan juga hilang. Maka pantas sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang insya Allah mendapatkan derajat takwa, bersedih akan perginya bulan suci Ramadan ini. Ada seorang ayah berkata seperti ini, "Mengapa sibuk kali orang menjelang Ramadan ini?" Maka seorang anak menjawab, "Tentu orang bergembira, orang sibuk karena menyambut datangnya Lebaran." Kemudian seorang ayah itu menjawab, "Tapi ayah hari ini merasa bersedih." "Kenapa bersedih wahai ayah?" "Karena dengan perginya Ramadan ini, maka kesibukan kita akan berbeda dengan bulan suci Ramadan. Yang kita selama ini adalah berkecimpung berlama-lama dengan Al-Quran, berlama-lama berdiam diri di masjid, menjaga perkataan kita, kemudian menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita. Akan tetapi saya bersedih ketika nanti pergi Ramadan tidak bersama kita lagi, maka kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa hilang kalau seandainya kita tidak menjaganya." Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang pantas di akhir Ramadan ini kita bersedih, karena pada dasarnya malaikatnya menangis karena mereka khawatir kita tidak bisa menjalankan kebiasaan kita yang baik di bulan suci Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Maka kita juga pantas bersedih karena dengan perginya bulan suci Ramadan, kebersamaan kita dengan Al-Quran, dengan ibadah malam tarawih, dengan ibadah qiyamul lail lainnya, akan tetapi di bulan yang lainnya belum tentu kita bisa melaksanakannya itu. Pantas kita bersedih. Kemudian pantas juga kita bersedih dengan perginya bulan suci Ramadan ini, kita tidak bisa melanjutkan dengan istiqomah puasa yang penuh dengan kebaikan ini, puasa yang membentuk karakter kita insya Allah menjadi derajat dan takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi pantaskah kita berbahagia dengan datangnya Ramadan? Pantas kita berbahagia juga, dengan catatan jangan sampai kebahagiaan kita karena kita sudah pergi dengan kesusah payahan di bulan suci Ramadan. Akan tetapi kita berbahagia karena kita sudah melewati berbagai rintangan di bulan suci Ramadan dan kita pun merayakannya di bulan Syawal. Makanya kita pantas juga berbahagia. Dengan adanya Ramadan ini kita bentuk diri kita dan kita lanjutkan amal soleh di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Begitulah kita sepantasnya sebagai hamba Allah yang bertakwa. Semoga kita dimanapun berada yang menyaksikan video ini, Allah berikan derajat takwa kepada kita semua, dan Allah berikan kekuatan kita untuk istiqomah menjalankan amal-amal ibadah bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lain kita juga tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa sunnah, umpamanya menjalankan ibadah sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih dan lain-lainnya, sholat duha dan lain-lainnya. Sebagaimana kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, bisa kita aplikasikan kualitas ibadah kita di bulan yang lainnya. Kita anggap bulan suci Ramadan ini adalah sebagai latihan. Ketika kita sudah kuat dan ketika kita sudah terbentuk menjadi hamba yang takwa, insya Allah di bulan-bulan yang lain juga kita tetap semangat dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya Ramadan ini kita termasuk hamba Allah yang bertakwa di bulan-bulan berikutnya sampai kita menjemput ajal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.